Perkenalkan, saya Novita Sari, CGP Angkatan 10 dari SMA Pangudi Luhur Jakarta. Saya akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual pada modul 1.1. Di video ini, saya akan membahas pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan yang berpihak pada murid. Tujuan pendidikan. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara sendiri menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru harus berpihak kepada murid. Guru harus memahami karakteristik murid yang beragam. Guru juga harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan zaman. Yang artinya, dalam cara murid belajar dan interaksi, contohnya di abad 21 ini, di mana zaman yang terus berkembang, dinamis, dan mempengaruhi cara pendidik untuk menuntun para murid. Serta guru harus memahami tujuan pembelajaran. Diharapkan juga murid dapat memiliki cipta, pengetahuan, kemudian karsa, sikap, budi pekerti yang luhur, hingga akhirnya murid bisa menciptakan karya-karya terbaiknya. 3 semboyan Ki Hajar Dewantara yang kita kenal untuk peran guru sebagai pendidik. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, di mana sebagai pendidik, di depan kita bisa memberikan contoh dan teladan yang baik. Yang kedua, Eng Madyo Mangunkarso. Sebagai pendidik, di tengah kesibukan, kita harus tetap bisa memberikan semangat dan motivasi kepada para murid. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani. Di belakang, kita sebagai pendidik harus bisa memberikan dorongan kepada para murid untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Di sini guru diharapkan bisa melaksanakan pendidikan yang berpihak pada murid, di mana guru bisa memberikan kemerdekaan dalam belajar. Guru selalu berpikir kreatif dan inovatif untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan saat di kelas. Dan guru mendidik dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan juga zaman. Untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid, di sekolah saya mengadakan kegiatan yang mengasah bakat dan minat para murid dengan kegiatan ekstrakurikuler. Di sini, anak-anak bisa mengembangkan bakat mereka, baik itu dalam olah fisik, olahraga, kesenian, ataupun teknologi. Kegiatan lainnya adalah kegiatan literasi dilaksanakan setiap hari Jumat di kelas masing-masing, di mana kegiatan ini bertujuan untuk membiasakan para murid membaca. Kegiatan lainnya juga ada kegiatan spiritualitas untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana murid diajak untuk mengolah iman dan spiritualitasnya. Di sini mereka bisa berdoa bersama, melaksanakan kegiatan jalan salib, dan melakukan sharing iman serta rohani yang telah mereka alami. Dalam pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang inovatif juga diberikan kepada anak-anak. Dari model pembelajarannya, metode pembelajarannya, yang mengajak anak untuk diskusi, berani berpresentasi, melibatkan sarana prasarana ataupun media, baik media yang ada di dalam lingkungan sekolah ataupun media teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid, kegiatan yang lain untuk mengenalkan budaya lokal dan agar para murid memahami
memahami budaya lokal yang ada di sekitar sekolah, sekolah melakukan kegiatan dengan mengadakan jadwal memakai seragam budaya Betawi di setiap hari Jumat di minggu keempat dan menanamkan sikap 5S, di mana agar anak dapat menumbuh kembangkan budi pekerti yang luhurnya. Dalam mencapai hal-hal tersebut, ada tantangan yang harus dilalui, di mana masih ada murid yang memiliki motivasi dan minat rendah dalam mengikuti program pengembangan bakat minat. Kemudian kemampuan guru yang belum sepenuhnya menerapkan pemikiran KHD dalam melakukan pendidikan yang berpihak kepada murid. Untuk mengatasinya, solusi yang dilakukan adalah memotivasi murid untuk ikut terlibat dalam memberikan kegiatan yang variatif, seperti mengundang narasumber dari luar agar siswa atau murid tidak bosan dengan kegiatan yang sudah ada, atau mengadakan coaching klinik. Kemudian guru menggunakan metode atau model pembelajaran yang inovatif serta kreatif agar murid semangat dan senang dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Dan yang terakhir, guru harus terus belajar mencari inovasi pembelajaran yang berpusat kepada murid. Mungkin salah satunya bisa dengan melakukan diskusi dengan teman sejawat dan mengikuti seminar ataupun webinar, dan dapat menjadi contoh teladan yang baik untuk para murid. Akhir kata, jadilah guru yang teladan, yang dapat menuntun dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih dari saya, salam guru penggerak.